بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Terima kasih Al-Mukarram Andre Gruta, para jamaah yang kami muliakan. Itu kaitannya dengan tauhid dan cara-cara bertauhid. Saya tidak panjang lebar, langsung kami buka sesi pertanyaan. Silakan Pak Dr. Ridwan Tasa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikuti dari awal. Wah, ini sangat berat. Nala saya ulu. Ya. Tapi ada satu hal yang bahwa pada saat kita melihat sesuatu itu, lalu yang kita lihat adalah tajallinya Allah, maka kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita atau di dalam saat kita sholat misalnya, kira-kira bagaimana cara mengimplementasikan paham kita ini di saat kita salat mungkin dapat membantu kita lebih khusyuk. Bahwa kan dulu orang tua kita mengatakan begini, dia perlihatkan kepada saya sebuah gelas. Oke. Lalu dia bilang, yang kamu lihat ini apa? Saya bilang gelas. Dan dia bilang kalau selama kamu masih melihat ini gelas, maka itu dia penalatu pada disengamu. Nah ini malam ini sepertinya terjawab ini, bahwa tadi beberapa pendapat para ulama bahwa sepanjang kamu masih melihat apa yang kamu lihat itu, maka sesungguhnya bukan itu yang di dalam ilmu ini, tetapi itu adalah tajallinya Allah dari yang banyak menjadi satu, dan satu itulah yang mungkin yang kita cari selama ini. Tetapi ada lagi yang lebih dalam yang seperti dikatakan di akhir perkataan Guru Tam, bahwa selama itu masih bisa disebut, maka itu bukan lagi itu yang sesungguhnya yang dicari. Bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Dan kira-kira kendro mondero ero nasang itu matunya kada sidi tamal lesang dua tamas sarang. Di mana posisinya ini dalam pemahaman kita di tasawuf ini? Apakah ada kaitannya dengan bahasa-bahasa tasawuf ini atau bagaimana dengan perkataan-perkataan orang tua? Ya silakan Pak Ustaz. Alhamdulillah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa la akhir ayat wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha. Dan di situ ada tersirat di sana uslub syahadat, Ustaz. Ya. Al-uslub syahadat indallah, syahadat indal malaika wa al-basyariyah. Itu aja. Dalam arti seperti apa tauhid yang sesungguhnya? Apakah yang seperti yang dimaksudkan oleh Al-Arifin, atau kita mengambil satu patokan dalam Al-Quran bahwa I'budullaha mastata'tum, bahwa Allah itu punya takaran terhadap Ittaqullaha mastata'tum. Jadi ada takaran yang akan nanti berefek kepada level orang-orang yang beriman posisinya nanti. Pas pengantar acara ada sesi hiburan yang kebetulan yang mengisi itu adalah perempuan hampir boleh dikata setengah telanya. Ya. Lalu kemudian teman ini minta kepada Habib, lebih baik kita pulang. Tapi Habib itu berkata bahwa tidak perlu kita pulang. Jangan kau lihat yang nampak itu, tapi lihatlah siapa yang menggerakkan ini. Ya. Jadi kalau ini kemudian kita bahasakan seperti itu, relevansinya tadi dengan apa yang disampaikan oleh Guru Ta terkait dengan cakupan kitab yang dibahas tadi terkait dengan ketauhidan. Ya, sebenarnya kelemahan kita untuk mengetahui tauhid, itulah tauhid. Nah, kalau kita mau jawab saja. Ya.
Ya. Itulah tauhid. Ini bukan perkataan saya. Ya. Perkataan Sayyidina Kabirul Ulama Indal Muslimin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi kelemahan kita untuk mengenali Allah, kelemahan kita untuk bertauhid kepada Allah, kelemahan kita itulah ya tauhid. Ya. Apa yang dimaksud di situ maknanya sama dengan tadi ini ittaqullah ya mastata'tum. Tapi mastata'tum itu bukan bermakna bertakwalah kepada Allah mengikut kemampuan kita, semampu kita. Ya mastata'tum artinya semampu kita. Nah, itu kita terjemahkan seperti itu. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan mengulangi apa yang saya katakan tadi, bahwa tauhid yang kita baca ini bukan tauhid kasbi. Ini adalah hasil daripada istihadatnya, daripada ibadahnya, daripada zikirnya, dan seperti itu. Itu yang di sini ada kaitannya dengan Al-Quranul Karim, karena selama ini kan banyak orang yang mengatakan bahwa seakan-akan ulama tasawuf ini dia mereka-reka saja, ya, mengatakan, merasakan dan sebagainya. Ya, padahal tidak. Mereka juga punya isyarat seperti yang saya katakan tadi, isyarat kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim, kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dia rasakan, ilmu yang dia rasakan itu bukan ilmu kasbi, ya, tapi itu adalah mauhibah atau hibatan minallah. Nah, itu pemberian hasil. Nah, itu sebabnya ada yang menerjemahkan apa dia tasawuf itu adalah natijatul ibadat, itulah hasil daripada ibadah mereka. Ya, disitulah orang banyak keliru di dalam membaca buku-buku tasawuf ini. Ya, banyak orang keliru. Dia menganggap ini satu tarekat. Bukan orang-orang tarekat pun terkadang dia tidak mampu memisahkan itu antara kasbi dengan hibah. Ketika kita sembahyang, kalau usaha kita kaitkan dengan rukun-rukun sembahyang itu. Ketika membaca iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, ya, tentu kita ada merasakan di situ. Ya. Dan itu sebabnya juga di dalam Islam ini kita mesti menghadap ke kiblat. Ya. Karena kita tidak boleh menggambarkan Tuhan di situ. Padahal Tuhan di depan kita. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Kalau kita terjemahkan itu seakan-akan di depan, tapi kita tidak mengatakan di depan karena ada tempat. Tuhan tidak ada tempat. Ya, tidak ada tempat. Nah, paling takzim, ya. Allahu Akbar, itu takzim. Itu takzim. Ya. Keyakinan, tauhid, iman, penghormatan, kekaguman kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Al-Ma'bud, itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakoni apa yang diajarkan oleh, jadi kalau kita sembahyang, kita teliti dari sudut fikihnya, ya, dari sudut fikihnya, ya, bukan yang kita usahakan bagaimana saya boleh melihat Tuhan, ma'budullah ka'annaka tarah, atau fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Ya. Itu sebenarnya kalau kita mau sembahyang ini diajarkan oleh ulama, ya, hanya kamulah yang kami maksudkan, dan apa ridhamulah yang kami tuntut. Jadi itu semua adalah usaha, ya, adalah usaha kita. Tapi nilai yang diberikan itu ya kita tidak tahu. Ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya pekerjaan. Yang kita baca ini itulah hasil. Kita tidak pernah terlepas bahwa segala apapun yang ada di dunia ini, ya, kita tidak boleh melepaskan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sebabnya kalau datang sesuatu yang menggembirakan, Allahu Akbar. Ya, kalau datang sesuatu kenikmatan, Alhamdulillah. Jadi itu kan semua
spontan syariahnya. Ya, syariahnya. Apa yang diberikan dalam hati kita itu wallahu alam. Itu Tuhan yang mengetahui kita itu. Tentang ketahuidan itu. Jadi kita tidak boleh terlalu jelas. Kalau terlalu jelas itu bukan itu. Ya, itu bukan. Ya, jadi saya harus menyatakan seperti itu. Karena ada juga orang yang mungkin tidak tahulah adakah faktor kesengajaan atau mereka tidak paham, langsung saja dia buka seakan-akan dia juga melihat. Nah, jadi seakan-akan mutasyabbihuna bisufiyah. Ya, dia menyerupakan diri dengan tasawuf. Ya. Termasuklah seperti yang kita lihat tadi, pertanyaan yang ketiga itu dia sedang dalam acara dan terjadi sesuatu yang bertentangan dengan syariah. Adakah betul kita sudah merasakan seperti itu? Atau kawan kita ini belum tentu dia rasakan seperti itu. Lebih baik kita mengambil alasannya, kita menghormati ya yang punya acara, karena dialah yang undang kita, dialah yang ini. Kita menghormatilah. Ya, tidak perlu kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat itu. Nantilah selesai baru kita boleh berbincang mengenai perkara ini. Ya, itu boleh. Ya, boleh. Ya, artinya jangan dengan alasan kita melihat Tuhan di situ, kita enggak. Itulah yang dikhawatirkan oleh Syekh bahwa kita jangan sampai menggunakan perkataan-perkataan ulama tasawuf ini untuk menjustifikasi kita punya pekerjaan. Itu tidak boleh. Itu berbahaya. Itu boleh merusak. Adapun istilah yang biasa kita dengarkan di tanah Bugis lah utamanya, ya, dua temas sarang, terlalu teman lain. Sebenarnya kita tidak dapatkan dalam istilah-istilah tasawuf seperti itu. Mungkin itu diambil dari ulama-ulama yang di tarekat, artinya pendekatan dakwah. Ya, dua temas sarang, terkadang dua kalimat syahadah. Ya, itu tidak boleh dipisahkan. Ya. Boleh diterjemahkan kepada yang lain. Ini bahasa dakwah sebenarnya. Ya, bukan bahasa tasawuf, bukan. Ini bahasa dakwah. Ya. Terlalu temal laisanya mungkin itulah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa rasulah. Nah, jadi tiga itulah. Ya. Itu harus satu paket, ya, istilah modern kita sekarang ini. Ya, itu boleh ditafsirkan seperti itu. Atau ada yang lain, yang penting tujuannya bagus. Sebab saya katakan bahwa istilah itu bukan istilah tasawuf, itu istilah dakwah. Ya, istilah dakwah, istilah khitab. Itu harus kita pahami seperti itu. Tauhid yang kita baca ini, tidak, itu saya katakan jangan terlalu bingung, jangan terlalu ini. Ya, kita pasrah, kita pahami sedaya kemampuan kita. Dan karena itu bukan sebagai panduan, bukan panduan. Kita hanya mau melihat bahwa rupanya ada orang merasakan seperti itu. Ya. Ada orang sudah sampai ke tingkat itu. Apa yang dikasih kepada kita, wallahu a'lam. Masing-masing lah boleh bicara. Ya, bagaimana keimanannya kepada Allah. Ya, bagaimana ketauhidannya. Ya, bagaimana itu ada, mesti ada. Selama kita ikut syariah, ya, artinya sembahyang 5 waktu kita bagus, artinya rukun Islam itu memang sudah terpelihara, rukun iman kita itu juga terpelihara, maka pasti ada ya pemberian. Tidak mungkin tidak ada pemberian. Ya. Sama dengan bermimpi kepada Rasulullah, tidak perlu kita minta, tidak perlu kita usahakan, itu akan datang sendirilah kalau sudah sampai waktunya. Kita banyak baca salawat setiap hari Jumat, kami memang dianjurkan. Kita ambillah seperti itu. Dan tidak semestinya bahwa nanti kita jumpa Rasulullah baru dianggap orang selamat, bukan. Nah, yang kedua tadi Pak Ki Masud ini menanyakan, dia mau diulang lagi nih ya, tafsirnya. Saya kira tidak perlu saya ulangi, bahwa memang di situ ada 3 syahadah. Ya, jadi syahadah Allah. Syahadah Allah itu maknanya pengukuhan ketauhidan Allah. Barang siapa yang menyalahi itu, maknanya dia sudah musyrik lah, atau kufur lah. Ya, karena Tuhan sendiri ya sebanyak-banyaknya sembahyang sunnah dan sebagainya, ya, supaya kita boleh
diberikan seperti yang diberikan oleh ulama tasawuf itu, artinya ulama yang bersih hatinya, saya katakan seperti itu. Jadi bukan teori, itu yang harus kita pahami. Jadi yang berkait dengan usaha itu, itulah tadi. Kita beramal sesuai dengan ilmu dan kemampuan kita. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin. Kita kan ada dalam hadis yang awalnya hadis itu dikatakan man ada liwalian faqad azantu bil harb. Barang siapa yang melawan, yang mencaci maki, yang dengan wali-wali saya, maka awas Tuhan akan menjadi lawannya. Artinya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau kita dapatkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, agamanya hati-hati, jangan sampai kita menuduh, jangan sampai kita merendahkan, jangan sampai kita ini, sebab siapa tahu dia itu wali Allah. Kita tidak tahu. Kita hormati semua sesama kita. Atau orang yang melakukan perbuatan yang jahat pun, jangan langsung kita ini orang ini begini. Nah, bukan orang itu, sifatnya itu. Karena orang itu akan datang mungkin dia boleh tobat. Jadi yang kita cela itu mungkin perbuatan yang tidak baik. Sembahyang fardu, puasa fardu Ramadan, haji sekali dan sebagainya. Itulah yang wajib lah, yang fardu. Dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu bin nawafil, dengan sunat-sunatnya. Jadi untuk mendapatkan cinta ilahi itu harus dengan sunnah-sunnah ini. Sunnah-sunnah. Karena itu dalam hadis disebutkan seperti itu. Dan kita lihat ulama tasawuf memang begitu. Imam Al-Junaid, kalau kita lihat sejarahnya, beliau itu membuka toko-toko penjualan bahan-bahan keperluan. Toko-toko kecil, bukan besar. Itulah yang selalu digeluti setiap hari untuk mencari nafkah kehidupannya. Dan mengikut riwayat, setiap hari itu tidak pernah kurang daripada 200 rakaat sembahyang sunnahnya dalam satu hari. Ada yang mengatakan 400. Banyak lagi yang lain begitu. Artinya sembahyang sunat itu memang. Jadi kalau kita ini masih mungkin ada sunnah lah sedikit. Sembahyang tengah malam mungkin baru 2 rakaat, 4 rakaat. Itu sudah cukup. Sembahyang duha adalah sedikit, artinya belum lagi terlalu banyak. Padahal para ulama ini kebanyakan mempunyai pekerjaan, kan? Ada yang pedagang, ada yang penjual, ada yang mereka pengusaha, mereka pengusaha. Dan dalam sejarah kita di Indonesia ini masuk Islam itu dibawa oleh pedagang-pedagang itu, mereka ahli-ahli sufi semua kebanyakan. Mereka bawa tarekat ke sini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membentuk halaqah zikir, dan itulah model yang paling mudah mereka bergaul dengan masyarakat kita. Artinya itu banyak pekerjaan mereka. Jadi kalau kita baca ini, seakan-akan ulama kita ini tidak ada pekerjaan kecuali itu. Tidak. Mereka kerja seperti kita ini. Khayalannya itu tidak pernah khayalan yang bukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khayalannya itu kepada di sanalah. Di sanalah. Mungkin khayalannya dipenuhi dengan membaca Al-Qur'an. Jadi khayalannya kepada isi Al-Qur'an itu atau membaca hadis. Itulah mereka. Itulah mereka. Itulah sebabnya mereka diilhami atau diberikan apa yang kita rasakan seperti ini. Jadi saya katakan lagi bahwa kita jangan menggunakan apa yang kita baca itu sebagai teori untuk menetapkan sesuatu perbuatan yang ada pada diri kita. Kita rusak itu. Itulah yang dikhawatirkan oleh Sesaras tadi. Saya sengaja ingin menjelaskan katanya, maknanya sedikit, agar
bagi yang mereka yang belum paham dapat dipahami secara baik sehingga dia tidak menggunakan. Karena itu yang banyak kita lihat di zaman As-Sarraj sendiri dia sudah mengeluh. Banyak orang menyalahgunakan kata-kata tasawuf ini, menyatakan kepada dirinya dan menerjemahkan, menafsirkan tidak sesuai dengan makna yang sebenar. Itu sebabnya dalam kitab ini dia betul-betul menyebut ini namanya, kemudian ini maksudnya yang begini, dan semua maksudnya itu dialihkan kepada maksud yang tidak bertentangan dengan syariah. Pada akhirnya yang menggeluti bidang ini membuatlah perkumpulan-perkumpulan yang disebut dengan tarekat. Ya, tapi saya lihat seperti yang kita buat ini macam tarekat lah ini. Ya, kita belajar bagaimana sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan ulama tasawuf itu. Saya kira itu yang perlu kita ketahui, dan mudah-mudahan artinya sedikit-sedikit, artinya kita sudah boleh membayangkan itu bahwa ini rupanya yang tasawuf itu. Karena banyak juga itu pemikiran-pemikiran luar terkadang dianggap tasawuf, terutama sekali banyak sekolah sekarang ini merasa membincangkan tasawuf ini sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Yang dikembangkan sendiri, tidak ada kaitan dengan ilmu syariah. Tidak, kita mengatakan ilmu tasawuf yang kita belajar ini ilmu syariah. Jadi ilmu syariah itu sekurang-kurangnya ada 3 itulah. Ilmu tauhid, atau ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf dan akhlak. Jadi 3 ilmu inilah yang disebut ilmu syariah, ilmu syariah. Kemudian alat-alatnya ada ilmu hadis, ada ilmu lugah, ada ilmu tafsir, dan lain-lain sebagainya. Ini semua menjadi perkara penting bagi mereka yang mau menguasai ilmu kita. Adapun yang kita hanya mau mendapatkan ilmu yang kita amalkan, maka kita lihat. Kita lihat terutama ilmu tauhid berkaitan dengan rukun iman, ilmu fikih berkaitan dengan ibadah-ibadah kita dan muamalah kita. Kemudian ilmu tasawuf ini kita akan melihat bagaimana ulama dari sudut ketekunannya. Ada ulama tidak memperhatikan syariah, itu bukan ilmu tasawuf itu, bukan. Itu hanya ulama yang membaca mungkin dengan tujuan untuk dia ketahui, bukan untuk ilmu yang sebenarnya. Silakan yang mau bertanya langsung. Ada istilah yang barangkali perlu penajaman karena perlu penjelasan terkait dengan 2 kategori tauhid. Yang pertama ada tauhid basyariyah yang ukurannya itu adalah al-khauful uqbah. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Yang intinya adalah at-ta'zim. Apa yang dikatakan fana, apa yang dikatakan mahwun, apa yang dikatakan menghilangkan diri dan sebagainya. Itu sebenarnya pada hakikatnya bukan hilang, bukan dipadamkan, bukan apa. Tetapi yang tertanam di hati itu 3 hal yang pokok, itu mengikut Syekh Sarraj. Yang pertama keimanan kita, iman. Kedua tauhid, kewujudan Allah itu pasti, tidak ada keyakinan ada ketuhan, tidak ada macam itu, keimanan itu sudah betul-betul sudah sabit. Kemudian ada Tuhan itu muta'addid, berbilang-bilang sampai indah. Tuhan itu tunggal, tidak ada samanya dan sebagainya. La syarikalah dan seterusnya. Itu tauhid. Kemudian yang ketiga at-ta'zim lillah. Tapi di situ disebut at-ta'zim bi zikrillah. Artinya kita mengagumkan Allah karena
Ingat itu. Jadi bukan sekedar mengingat. Ya, sekedar mengingat. Saya tidak katakan zikir ya, kalau zikir itu hanya wasilah. Itulah usaha kita sebagai hamba Allah. Ya, zikir. Artinya membiasakan. Dalam hadis dikatakan ratbun bizikrillah. Sebaiknya lidah umat Islam ini senantiasa basah, ya, menyebut nama Allah. Dan kalau kita zikir yang paling itu ya dalam sejarah tasawuf itu kan ada dua. Artinya Rasulullah mentalkinkan kepada Sayyidina Ali kalimat La ilaha illallah. Nah, itu sebabnya banyak ahli-ahli tarekat yang menggunakan kalimat La ilaha illallah. Ya. Tapi Rasulullah juga mentalkinkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Tasawuf itu nambah lagi, bukan hanya La ilaha illallah, kemudian Allah, kemudian malah yang paling huwa. Hu. Ya, huwa. Juga nama Allah. Kul huwa Allah. Kita huwa di situ. Damirusyan kalau dalam ilmu tafsir, ilmu bahasa. Damirusyan namanya. Tapi ulama tasawuf mengatakan ada ismun min ismillah. Jadi ada juga yang menggunakan huwa itu. Tetapi yang warid di dalam hadis dan sebagainya dua itu tadi. La ilaha illallah dan Allah. Kalau usaha kita maka inilah yang dijadikan. Kalau bukan la ilaha illallah kita gunakan Allah. Tapi kebanyakan orang menggunakan lil mubtadiin, bagi yang awal baca la ilaha illallah. Ya, itu yang paling perlu dibanyakkan lah. Ya, perlu dibanyakkan. Apalagi kalau kita lihat hadis Rasulullah, man kana akhira kalami la ilaha illallah dakhala al jannah. Ya, dipakai juga gurta ya modal ya hadis itu. Ya, jadi apa salahnya kalau mengikut Andre Gurutta kita baca, itulah yang kita baca, lafazkan sampai kita tertidur di malam hari. La ilaha illallah. Ya. Tidak usah kita dengarkan nyanyian, dengarkan Al-Quran, dengarkan. Tidak usah. Ya, baca la ilaha illallah saja. Ya. Ya, karena kebiasaan kita itu akan menjadi kebiasaan ya seterusnya. Yamutul mar'u ala ma ya'ishu alaihi. Ya, itu kan ada semua dalam Al-Qaul Shadih itu. Ya, biasa disebut oleh Gurutta. Nah, artinya seseorang itu meninggal seperti mana yang biasa dibiasakan. Dan itu saya gunakan itu. Artinya mau tidur dan mungkin karena sudah terlalu lama bertahun-tahun segala, akhirnya sekarang ini paling mudah tidur kalau membaca itu. Saya kira itu. Ya. Adapun rasa tauhid itu nanti itu pemberian Tuhan. Nah, jadi terkait dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Shibli, dia membagi ya tauhid itu kepada dua, tauhid basyariyah ya, karena itu juga sebenarnya kalau kita lihat buku-buku tafsir, kalau diterjemahkan ittaqullah itu banyak itu menerjemahkan ittaqu azaballah, ya, takutlah kepada azab Allah, ya. Jadi itu yang banyak itu dalam tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari dan sebagainya. Raja wal khauf harus seimbang. Ya. Dalam hati kita itu raja, pengharapan, dan khauf, rasa takut itu harus seimbang. Jangan ada yang lebih. Ya, itu baru dikatakan yarjuna rahmata wa yakhafuna adzaba. Nah, itu dalam Al-Qur'an. Artinya seimbang itu. Ya, seimbang. Ya, tidak boleh rajanya atau tidak. Nah, insya Allah saya masuk surga. Ya, terlalu optimis. Ya, optimis. Nah, jangan. Ya, harus seimbang. Seorang yang tidak masuk surga, maka saya sangat khawatir. Jangan sampai saya termasuk di situ. Kalau ada orang yang masuk surga, saya optimis. Mudah-mudahan saya termasuk juga orang di situ. Ya, jadi artinya raja dan khauf itu harus seimbang.
Ya. Kemudian ada tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah ini maknanya dia mengharapkan lah. Ya, itu yang disebut at-ta'zim. Ya, dia hibah. Nah, dia dia merasa kagum ya, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gembira. Nah, kalau bahasa tasawuf itu al-qabdu wal bast. Ya, bast. Jadi ada al-qabdu, kalau dia ingat ukubat langsung hatinya mengecil. Kalau ingat lagi rahmat Allah maka al-bast besar lagi. Itu semua dikaji di dalam ilmu tasawuf. Tapi kita belum sampai ke sana. Ya, belum. Ya, artinya kita itu di dalam mendepani ya, kehidupan ini ya, kita ada semua itu. Ada al-khawfu wal raja, ada al-bastu wal qabdu. Itu semua harus seimbang itu. Ya, harus seimbang aja. Jangan satu sampai menangis terus karena takut masuk neraka. Anda boleh juga. Atau ada gembira sekali ya, karena dia sudah pastikan dirinya masuk surga. Aja jangan juga. Ya, jadi kita harus seimbangkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء واستقم يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل جمعية دار الدعوة والإرشاد جامعا مباركا وجامعة موفقة لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين واجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة معمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجمعية واجعل مؤسساتها التربوية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك وأتم جميع وظائفنا فيها لنيل السعادة في الدنيا والآخرة ووفقنا لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان اللهم أكرمها بلذة الاحتكام إلى الحق والخير واجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة معمورة واجعل أهلها من المؤمنين المتمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المطاعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل دعانا بسر الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah ditutup oleh Al-Ustaz Kiai Haji Masud Arif, maka pertemuan kajian kita pada malam ini semoga berkah bagi kita semua dan apa yang menjadi pembahasan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Andre Gurutta bisa kita pahami dan tentunya berupaya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Olehnya itu atas nama para jamaah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Andre Gurutta. Kita doakan semoga Al-Mukarram Andre Gurutta dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Lebih dalam kurang maafkan. Minallahil musta'an wa ala ihlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.